Halo semua, perkenalkan nama saya Ida Bagus Maditya dengan NIM 230553101. Pada presentasi kali ini saya akan membahas jurnal mengenai peran meteorologi dalam dekarbonisasi atau The Role of Meteorology in Decarbonization yang dibuat oleh Mark Warwella dan timnya pada tahun 2005. Nah, latar belakang jurnal ini yaitu perubahan iklim yang memberikan dampak besar terhadap ekonomi dan lingkungan global yang probabilitasnya itu untuk mencapai target kenaikan suhu di bawah 2 derajat sesuai dengan Paris Agreement yang diperkirakan kurang dari 5%. Oleh karena itu, industri menghadapi tekanan yang besar untuk mengurangi emisi CO2. Yang dalam kondisi ini, dekarbonisasi menjadi tantangan global yang harus segera diatasi, sehingga peran meteorologi digunakan untuk mengendalikan proses produksinya dan meningkatkan kualitas produk dalam manufaktur yang modern dan semakin kompleks ini. Nah, tujuannya ya ada 4, yaitu yang pertama memahami hubungan meteorologi dengan dekarbonisasi, yang kedua menganalisa peran meteorologi dalam sektor 3E utama, yang ketiga mengidentifikasi teknologi pengukuran modern yang mendukung efisiensi produk, yang keempat mengetahui dampak meteorologi dalam mengurangi cacat, limbah, dan emisi CO2. Nah, kita lanjut, apa sih itu sektor 3E? Nah, sektor 3E itu meliputi efisiensi energi, produksi energi, dan elektrifikasi, yang 3 sektor ini mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam upaya dekarbonisasinya. Nah, dalam sektor-sektor ini juga peran meteorologi sangat penting dalam memastikan presisi, keandalan, dan kualitas produk sehingga dapat mendukung pengurangan emisi dan meningkatkan efisiensi dari sistem ketiga sektor ini. Nah, kita bahas sektor yang pertama yaitu efisiensi energinya. Nah, meteorologi berperan penting dalam mengoptimalkan desain dan kinerja komponen presisi tinggi. Nah, proses ini melibatkan integrasi antara desain, manufaktur, pengujian, dan perbaikan secara berkelanjutan atau maintenance. Nah, misalnya untuk memaksimalkan efisiensi energi dalam penerbangan, kita bisa lihat pada turbin pesawat yaitu, turbin pesawat ini secara tidak langsung berkontribusi pada pengurangan CO2. Nah, jika turbin pesawat ini dibuat lebih efisien atau tidak ada kecacatan produknya, maka energi yang digunakan pada turbin pesawat ini menjadi efisiensi. Nah, oleh karena itu meteorologi sangat berperan penting pada kasus ini. Nah, meteorologi juga memungkinkan analisis yang akurat terhadap faktor seperti kualitas permukaannya atau ketebalan lapisan dari pesawat itu tersebut, dan karakteristik dari material yang mendukung peningkatan efisiensi energi secara keseluruhan. Nah, kita lanjut ke sektor yang kedua yaitu produksi energi. Nah, salah satu contoh dari produksi energi yang bisa kita lihat adalah turbin angin. Nah, turbin angin ini sangat bergantung pada kontrol kualitasnya untuk memastikan daya tahan dan efisiensinya. Komponen utama yang memerlukan presisi tinggi yaitu turbin angin, karena turbin angin itu jangka waktunya lumayan panjang dan kurang lebih tahan hingga 30 tahun dalam kondisi yang keras, misalnya di tempat yang tinggi maupun di laut. Nah, jika ada kecacatan kecil atau penyimpangan kecil aja dapat menyebabkan kerusakan dan menurunkan dari kinerja turbin angin ini, sehingga produksi energinya menurun. Nah, oleh karena itu digunakanlah meteorologi untuk memastikan presisi tinggi dalam pengerjaan turbin angin ini. Ini hanya salah satu contohnya. Kita lanjut ke yang ketiga. Nah, dalam yang ketiga itu sektor di elektrifikasi. Nah, elektrifikasi ini khususnya pada kendaraan listrik atau teknologi baterai yang dimana membutuhkan presisi tinggi dalam proses produksinya. Nah, meteorologi juga berperan dalam memastikan kualitas komponen seperti motor listrik, baterai melalui pengukuran yang akurat. Proses ini membutuhkan pengujian dan kontrol kualitas yang ketat untuk mencegah cacat yang dapat mempengaruhi kinerja dan keamanan. Oleh karena itu, meteorologi menjadi kunci pada peningkatan efisiensi, keandalan, keamanan, keberlanjutan sistem dari elektrifikasi ini. Nah, bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Gambar ini menunjukkan alur dari produksi baterai hingga menjadi sebuah baterai. Nah, setiap tahapnya memiliki kualitas kontrol yang menggunakan teknologi meteorologi untuk memastikan tidak ada cacat dan menjaga performa serta keamanannya sendiri.
Nah, di sini adalah tabel dari bagaimana cacat yang terdapat pada setiap tahap produksi baterai serta metode deteksinya. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut sini, hal ini juga menegaskan bahwa metrologi sangat berperan penting untuk menjaga kualitas dan mencegah kegagalan dari sebuah produk. Nah, bisa kita lihat di tabel pertama, contohnya stirring atau percampuran bahan, dan kita lihat kesalahannya di sini apa, dan metode deteksinya. Nah, kesalahannya itu pada partikel yang tergores dan baterai cepat habis. Nah, itu kita bisa lihat pada offline sampel atau pengujian sampel di lab. Nah, untuk yang kedua, coating bisa kita lihat di PIRI atau CCD. Oke, kita lanjut. Nah, pada teknologi pengukuran inovatif, metrologi berperan penting dalam pengembangan proses produksi yang mendukung dekarbonisasi. Nah, dalam produksi baterai tadi yang bersifat intensif sebagai sumber daya peningkatan dan dalam efisiensi material. Nah, jika baterai digunakan energi dengan baik dan dapat mengurangi limbah, serta dapat memberikan dampak besar terhadap keberlanjutan. Oleh karena itu, teknologi metrologi yang canggih digunakan untuk mendeteksi baterai yang cacat dan mengontrol penggunaan material sehingga meningkatkan kualitas produksi dan keseluruhannya, serta juga keamanan. Nah, pada gambar satu ini kita bisa lihat ini menggunakan X-ray untuk mendeteksi suatu partikel atau partikel asing secara real time. Nah, ini juga menyebabkan penurunan performa atau bahkan kegagalan baterai yang tidak diinginkan. Ini pada gambar yang di atas. Nah, untuk gambar kedua yang di bawahnya, gambar ini menunjukkan suatu perubahan pada struktur dari partikel elektrodanya. Nah, metrologi digunakan untuk menganalisis degradasi ini sehingga meningkatkan desain baterai agar lebih tahan lama. Kita lanjut pada dampak mengukur dan penghematan pada potensi masa depan. Nah, teknologi metrologi yang canggih memberikan dampak nyata dalam meningkatkan efisiensi produk serta mengurangi limbah dan emisi. Penerapan sistem deteksi yang dengan presisi meningkatkan tingkat cacat yang signifikan. Itu dapat diturunkan sehingga kualitas produksi meningkat. Nah, sebagai contoh, tingkat cacat yang berkurang yaitu dari 10% menjadi 1%. Serta efisiensi produksi meningkat secara signifikan. Selain itu, penggunaan teknologi ini juga berkontribusi dalam mengurangi emisi sekitar 3,6 kg CO2 per sel baterai yang dihindari dari kegagalan produksi. Nah, ini kita contohnya ngambil di baterai yang dimana lumayan signifikan turunnya. Oke, kita lanjut ke bagian kesimpulan. Jadi, metrologi bukan hanya alat ukur, tapi merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas produksi serta mengurangi cacat dan limbah untuk mendukung dekarbonisasi, dan perannya akan semakin penting dalam pengembangan industri berlanjutan. Baik, sekian pembahasan jurnal dari saya mengenai peran metrologi dalam dekarbonisasi ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.